KO janda arogan mempermalukan Op di depan karyawan. Tapi setelah tahu pria itu pernah menyelamatkan nyawanya tanpa ia sadari, hidupnya tak lagi sama. Sebuah cinta tumbuh dari penyesalan. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar. Dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, kantor Aruna Group tampak sibuk seperti biasa. Karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat, sebagian membawa map tebal, sebagian lagi sibuk berbicara lewat headset. Di tengah hiruk pikuk gedung megah dengan dinding kaca mengilap itu, seorang pria muda berseragam abu-abu dengan garis oranye sedang berjongkok di lantai marmer, mengelap sisa air dengan kain pel. Namanya Reno. Ia datang paling pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, memastikan semua ruangan bersih sebelum karyawan berdasi masuk. Gerakannya tenang dan teliti, seolah setiap sudut lantai adalah cermin yang harus berkilau. Namun pagi itu, takdir tampaknya ingin menguji kesabarannya. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat cepat. Dari ujung lorong, muncul Livia Santosa, CEO muda nan cantik yang terkenal dengan sifat tegas, dingin, dan arogan. Dengan blazer putih dan rok pensil hitam, ia berjalan sambil memegang tablet dan menatap jadwal rapat di layar. Wajahnya penuh otoritas. Tiba-tiba langkahnya, terhenti kakinya sedikit tergelincir di lantai yang baru saja dipel. Astaga! Serunya, kaget. Ia menoleh ke arah Reno yang sedang membersihkan ujung lain lantai. Dasar ceroboh, kau bikin lantai ini seperti kolam. Kau tahu aku hampir jatuh. Nada suaranya tajam, menusuk telinga. Semua karyawan yang lewat spontan berhenti. Beberapa pura-pura sibuk, tapi tak bisa menahan diri untuk menonton. Reno cepat berdiri, menunduk sopan. Maaf Bu, saya baru saja selesai di bagian sini. Belum sempat pasang papan peringatan. Saya benar-benar. Tidak usah alasan. Kalau kamu mau bekerja di sini, pelajari dulu cara kerja yang benar. Potong Livia dengan nada menghina. Suasana jadi hening. Hanya suara AC yang terdengar. Seorang staf perempuan di belakang menahan tawa kecil sambil berbisik. Op baru ya? Pantas aja kaku. Yang lain menimpali. Kalau udah dimarahi Bu Livia, tandanya belum resmi diterima di dunia ini. Mereka tertawa pelan, tapi cukup untuk membuat wajah Reno memanas. Ia hanya diam, menunduk lebih dalam. Tangan kanannya mengepal di balik tubuh. Tapi bukan karena marah lebih, karena menahan rasa malu dan kecewa. Dalam hatinya ia bergumam, aku cuma ingin bekerja dengan tenang. Kenapa setiap kebaikan harus selalu salah di mata orang yang sombong? Livia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aroma parfum mahalnya tertinggal di udara. Tapi yang lebih membekas bagi Reno adalah tatapan merendahkan itu tatapan. Yang menganggapnya tak lebih dari debu di lantai yang ia bersihkan. Setelah suasana sepi kembali, Reno menatap lantai mengilap di hadapannya. Ia menarik napas panjang. Tak apa, katanya pelan. Tugasku memang membersihkan, termasuk hati yang kotor sekalipun. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan sabar. Bahkan lebih teliti dari sebelumnya. Dari jauh, beberapa staf memperhatikannya dengan rasa iba yang samar, tapi tak ada yang berani membela. Di kantor ini, kata-kata Livia adalah hukum. Yang tak mereka tahu, Reno bukan sekadar op biasa. Di balik kesederhanaannya, ada masa lalu yang tak seorang pun tahu masa. Lalu yang suatu hari akan mengguncang seluruh gedung megah Aruna Group. Sore harinya, ketika semua karyawan sudah pulang, Reno masih tetap di sana, memeriksa setiap meja, memastikan semua rapat esok pagi siap digunakan. Ia berhenti sejenak di depan ruang Seco. Melalui kaca bening, ia melihat Livia masih duduk di belakang meja besar, menatap layar laptop dengan ekspresi lelah. Reno tersenyum samar. Semoga ibu tahu, dunia tidak selalu seperti yang terlihat, bisiknya lirih. Ia menunduk sebentar, lalu pergi dengan langkah pelan. Di lorong sepi itu, hanya suara langkahnya yang terdengar, memantul di dinding kaca seorang pria sederhana, yang kelak akan membalikan hidup semua orang di dalam gedung itu. Pagi itu udara di lobi Aruna Group terasa tegang sejak awal. Para karyawan tampak berlarian membawa map dan laptop menuju ruang rapat utama. Hari ini akan ada kunjungan penting dari investor asing. Semua harus sempurna. Tidak boleh ada satupun kesalahan. Reno, seperti biasa, sudah tiba paling pagi. Ia menyiapkan ruangan rapat besar, membersihkan meja, menyeduh kopi untuk tamu, dan memastikan semua kursi tersusun rapi. Pagi itu, senyumnya tetap ada walau kemarin ia dipermalukan habis-habisan oleh Livia.
namun takdir seolah belum selesai mengujinya. Saat Reno hendak meletakkan cangkir kopi di meja kaca ruang rapat, seseorang di belakangnya berteriak, "Cepat, Bu Livia mau masuk!" Kaget mendengar suara itu. Tangannya sedikit gemetar. Secangkir kopi panas itu tumpah di meja, sebagian mengenai berkas laporan yang akan digunakan Livia. Dan benar saja, pintu terbuka. Dari baliknya muncul Livia Santosa, dengan penampilan elegan seperti biasa blazer putih, rambut disanggul rapi, dan ekspresi penuh kekuasaan. Ia berhenti tepat di depan meja, menatap noda coklat yang masih menetes dari laporan penting. "Apa ini?" Suaranya dingin, menusuk. Reno langsung menunduk, mencoba menjelaskan. "Maaf Bu, saya tidak sengaja. Saya akan segera bersihkan dan cetak ulang laporannya." Namun Livia sudah kehilangan kesabaran. Ia membanting map ke meja, membuat semua orang di ruangan terdiam. "Tidak sengaja. Kamu tahu, ini laporan yang akan kulihat bersama investor asing sebentar lagi. Op macam kamu cuma bikin masalah. Gaji kecil, kerja pun tak becus." Kata-kata itu menggema di ruangan besar itu seperti cambuk. Semua mata tertuju pada Reno. Beberapa staf berbisik pelan. "Kasihan juga ya, tapi memang salah dia sih." Tak ada satupun yang berani membela. Mereka tahu, menentang Livia sama saja dengan bunuh diri karier. Reno menunduk, menahan napas panjang. Di dalam dadanya, rasa malu bercampur getir. Ia mengambil tisu dan mulai membersihkan meja perlahan. "Maaf Bu, saya tak bermaksud," katanya lirih. Livia Mendengkus memalingkan wajah. "Singkirkan dia dari ruangan ini. Aku tidak mau energi negatif merusak hariku." Seorang staf Hatar buru-buru menghampiri, menggiring Reno keluar dengan ekspresi canggung. "Sudah Ren, nanti aja kamu lanjut bersihinnya. Ibu Livia lagi sensitif." Reno hanya mengangguk, meski matanya mulai memerah di luar ruangan. Ia duduk di kursi panjang dekat koridor, menatap tangannya yang masih memegang tisu basah. Ia menghela napas panjang. "Entah apa salahku pada dunia ini," gumamnya. Namun, di balik kesabarannya, ada bara kecil yang mulai menyala, bukan bara dendam, tapi bara tekad. Ia tahu, tidak ada gunanya membalas dengan amarah. Dunia punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Beberapa saat kemudian, seorang staf muda bernama Tari datang menghampiri. "Reno, kamu nggak apa-apa? Aku lihat Bu Livia keterlaluan tadi." Reno tersenyum, mencoba menenangkan. "Nggak apa-apa. Aku cuma pekerja kecil. Mungkin memang sudah seharusnya begini." Tari menatapnya iba. "Tapi kamu nggak salah, Ren. Kamu cuma kaget. Semua orang juga bisa begitu." Reno mengangkat bahunya. "Kalau aku marah, sama saja aku kalah. Aku lebih baik diam dan terus kerja. Waktu yang akan buktikan siapa yang benar." Sementara di ruang rapat, Livia berusaha fokus pada pertemuan pentingnya. Namun pikirannya tak tenang. Bayangan wajah Reno yang tertunduk tadi terlintas di benaknya. Entah kenapa, hatinya terasa aneh, ada rasa bersalah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di akhir hari, setelah semua orang pulang, Livia kembali ke ruangannya. Di meja kerjanya, laporan yang tadi terkena kopi sudah diganti dengan salinan baru bersih, rapi, bahkan diberi sampul plastik. Di atasnya ada secarik kertas kecil bertuliskan tulisan tangan sederhana. "Maaf atas kesalahan saya pagi tadi. Terima kasih masih mengizinkan saya bekerja di sini." Reno Livia terdiam lama menatap tulisan itu. Ada sesuatu dalam huruf-huruf sederhana itu yang membuat hatinya bergetar. Entah kenapa, untuk pertama kali dalam hidupnya, wanita yang selama ini terbiasa memerintah merasa malu pada seorang op yang bahkan tak pernah berani menatap matanya di luar kantor. Reno berjalan pulang menembus senja, melewati jalan kecil di samping gedung. Di wajahnya tak ada kebencian, hanya tekad yang kian kuat. Ia berjanji dalam hati, "Aku mungkin kecil di matanya sekarang, tapi suatu hari nanti, dia akan melihatku dengan cara yang berbeda." Langit sore memantulkan cahaya oranye ke jendela Aruna Group, seolah menandai awal dari kisah panjang antara kesombongan dan ketulusan, antara luka dan cinta yang diam-diam mulai tumbuh. Malam itu, kantor Aruna Group sudah sepi. Lampu-lampu di lantai atas dimatikan satu persatu, meninggalkan hanya cahaya redup dari koridor utama dan suara lembut AC yang masih berdengung. Sebagian besar karyawan sudah pulang, tapi Reno masih bertahan. Ia menyapu lantai basement, area parkir yang jarang mendapat perhatian. Udara di sana lembab, aroma bensin samar bercampur debu. Reno bekerja dalam diam, hanya ditemani gemericik air dari pel basah. Ia menikmati ketenangan malam, setidaknya di sini. Tak ada tatapan merendahkan, tak ada tawa sinis, hanya dirinya dan pekerjaannya.
Namun tiba-tiba, suara benturan keras terdengar. Brok, disusul dengan suara mesin yang tersendat. Reno menoleh cepat. Di sisi lain parkiran, sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti dengan kap mesin sedikit terbuka. Asap tipis keluar dari sela-selanya. Ia mendekat perlahan. Dari balik kaca mobil, terlihat Livia Santosa, sang CEO, memukul setir dengan kesal. Astaga, malam-malam begini, mobil ini malah rusak. Ia menyalakan ponsel, tapi sinyal di basement lemah. Tak ada yang bisa dihubungi. Reno berdiri beberapa meter di belakang, ragu apakah ia harus menawarkan bantuan. Tapi melihat Livia yang mulai panik, ia akhirnya memberanikan diri. Permisi bu, mobilnya mogok? Livia menoleh tajam. Jelas terkejut melihat siapa yang bicara. Kau lagi? Op itu? Reno hanya tersenyum sopan. Iya bu, mungkin saya bisa bantu lihat sebentar. Tidak perlu, sahutnya cepat. Nada suaranya masih dingin. Kau tahu apa soal mobil semahal ini? Ini bukan motor bebek. Reno tetap tenang. Saya dulu teknisi otomotif, Bu. Kalau ibu berkenan, saya bisa coba periksa. Livia terdiam sejenak. Wajahnya menampilkan keraguan. Tapi asap dari mesin semakin pekat. Akhirnya, dengan nada setengah enggan, ia berkata, baiklah, tapi kalau tambah rusak, kau tanggung sendiri. Reno mengangguk. Ia membuka kap mobil perlahan, lalu menyalakan senter kecil dari ponselnya. Gerakannya tenang. Matanya fokus meneliti setiap bagian. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Livia berdiri di sampingnya, menatap dengan sikap canggung. Ia tidak menyangka seorang op bisa tampak begitu profesional saat bekerja. Gumam Reno. Sekring utama longgar. Mungkin kena getaran waktu ibu nyetir. Tadi, ia mengencangkan baut kecil dengan obeng yang selalu ia bawa di saku celananya kebiasaan. Lama dari masa lalu yang tak lagi ia ceritakan pada siapapun. Reno kemudian menutup kap mesin dan berkata pelan, silakan coba nyalakan lagi bu. Livia masuk ke mobil dan memutar kunci. Mesin langsung hidup, halus tanpa hambatan. Ia menatap Reno dari balik kaca, antara kagum dan gengsi. Bibirnya seakan ingin mengucapkan terima kasih tapi urung. Sudah, baik. Aku ada urusan penting. Ia menutup jendela, menyalakan lampu depan, dan melaju meninggalkan basement tanpa sepatah kata pun. Reno hanya berdiri di tempatnya, diterpa angin yang ditinggalkan mobil mewah itu. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya ada sorot sendu. Ia menatap arah mobil menghilang dan bergumam lirih. Suatu hari, ibu akan tahu siapa saya sebenarnya. Ia berjalan kembali ke ruang cleaning service dan duduk di kursi kayu reyot. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan foto tua foto dirinya dengan seragam biru dongker. Tersenyum di depan bengkel besar bertuliskan Santosa Motors. Di pojok foto itu, ada seorang pria paruh baya berjas hitam ayah Livia, Tuan Arman Santosa, pendiri pertama Aruna Group dan Santosa Motors, sebelum perusahaan itu berganti tangan. Reno menatap foto itu lama. Andai saja bapakmu tahu, Bu Livia, anak mekaniknya ini dulu pernah diselamatkan oleh beliau sendiri. Katanya pelan, suaranya penuh kenangan. Beberapa tahun lalu, Reno memang bekerja di bawah perusahaan milik ayah Livia. Ia adalah teknisi andalan yang jujur dan rajin, hingga suatu hari kebakaran di pabrik membuatnya kehilangan segalanya. Ayah Livia, sebelum meninggal, pernah menyelamatkan nyawanya. Tapi setelah pergantian kepemimpinan, nama Reno hilang dari catatan, dan ia memilih menjadi op demi bertahan hidup dan diam-diam. Demi melindungi warisan moral sang pendiri yang dulu sangat ia hormati, Reno menatap langit-langit kantor dengan tatapan jauh. Aku tak marah padamu, Bu. Hanya sedih, karena kamu tak mengenal siapa yang dulu menjaga keluargamu. Di atas sana, hujan mulai turun pelan-pelan, memantul di kaca gedung. Basement itu kembali sunyi. Tapi malam itu menandai sesuatu yang baru. Sebuah rahasia mulai terkuak, dan takdir mulai menggerakkan langkahnya. Livia, tanpa sadar, baru saja diselamatkan untuk kedua kalinya oleh pria yang selama ini ia rendahkan dan ia tak tahu. Malam itu adalah awal dari penebusan panjang antara kesombongan dan ketulusan. Malam itu, langit Jakarta tampak murung. Hujan turun pelan, membasahi jalan tol yang lengang. Lampu-lampu jalan berpendar di permukaan aspal basah, menciptakan pantulan cahaya yang berkilau namun suram. Di tengah derasnya hujan, sebuah mobil hitam mewah melaju sendirian Livia Santosa di balik kemudi. Wajahnya tegang dan letih. Seharian ia menghadapi tekanan besar. Investor besar membatalkan kontrak, karyawan resah, dan rumor tentang kejatuhan Aruna Group mulai beredar. Ia menekan pedal gas lebih dalam,
mencoba menenangkan diri lewat kecepatan. Namun di dadanya, ada sesuatu yang tak bisa ia usir, bayangan seorang pria berseragam abu-abu yang pernah ia hina, tapi diam-diam menolongnya. "Reno, kenapa aku masih memikirkannya?" gumamnya lirih, sambil menatap jalan yang semakin basah. Ia menyalakan wiper. Tapi pandangannya mulai kabur oleh lelah, dan air mata yang tak sadar menetes. Dalam sekejap, sebuah truk besar dari arah berlawanan melintas cepat, cipratan airnya menutupi kaca depan. Livia kaget, refleks memutar setir terlalu keras. Mobilnya kehilangan kendali. Brok, suara benturan keras menggema. Mobil itu menabrak pembatas jalan. Berputar 2 kali, lalu berhenti menghantam tiang lampu. Airbag mengembang, kaca depan pecah, dan mesin berasap. Livia terjebak di dalam kabin sempit. Napasnya berat, pundaknya terasa perih. Darah menetes dari pelipisnya. Ia mencoba membuka pintu, tapi macet. Asap putih mulai mengepul dari mesin, membuat pandangannya semakin kabur. "Tidak, tolong, siapapun!" bisiknya lemah. Hujan makin deras, petir menyambar langit. Jalan tol malam itu hampir kosong. Tak ada mobil lain yang berhenti hingga dari kejauhan. Sebuah motor tua berhenti di pinggir jalan. Pria itu berlari menembus hujan tanpa pikir panjang. Jaket lusuhnya basah kuyup, tapi matanya tajam penuh tekad. Tanpa ragu, ia memukul kaca samping dengan helm, memecahkannya hingga retak. "Bu, dengar saya, pegang tangan saya!" teriaknya. Livia, yang setengah sadar, melihat siluet wajah samar di tengah hujan, wajah yang entah kenapa terasa familiar. Ia mencoba menggapai tangannya. Pria itu menariknya kuat-kuat, menunduk agar kepalanya tak terbentur dashboard. Detik berikutnya, mereka berdua jatuh di atas aspal basah. Hanya beberapa detik sebelum suara ledakan besar mengguncang udara. Mobil itu meledak. Api membumbung tinggi, menerangi wajah sang penyelamat yang berlumuran lumpur dan air hujan. Ia menatap tubuh Livia yang pingsan di pelukannya, memeriksa napasnya cepat-cepat. Masih hidup. Ia menatap ke arah lampu jalan yang berkedip, lalu mengangkat Livia ke pelukannya. Dengan tenaga sisa, ia membawanya ke bahu jalan, melambaikan tangan ke arah mobil yang melintas. Sebuah truk berhenti, dan bersama sopir truk itu, ia membawa Livia ke rumah sakit terdekat. Begitu sampai di UGD, pria itu membantu perawat menurunkannya, memastikan Livia ditangani. Tapi saat perawat menanyakan identitasnya, ia hanya menggeleng. "Saya cuma orang lewat," katanya singkat. Lalu ia pergi sebelum siapapun sempat bertanya lebih jauh. Beberapa jam kemudian, Livia terbangun di ranjang rumah sakit. Kepalanya masih berdenyut, tapi pikirannya perlahan jernih. Ia melihat tubuhnya penuh perban, oksigen menempel di hidung, dan seorang perawat berkata pelan, "Tenang, Bu, Ibu sudah selamat." Ada pria yang menyelamatkan ibu dari mobil yang terbakar. Katanya, "Ibu beruntung sekali." Livia terjiung. Matanya berkaca-kaca. Siapa dia? Di mana dia sekarang? Dia sudah pergi sebelum kami sempat menanyakan namanya, jawab sang perawat. Hening. Hanya suara hujan di luar jendela rumah sakit yang terdengar. Livia menatap langit malam di balik kaca. Air matanya menetes pelan. Ia menggenggam selimutnya erat. Jantungnya berdebar hebat. Pria itu, siapa? Namun di dalam hatinya, entah kenapa ia tahu, ada sesuatu di cara pria itu menatapnya, tatapan lembut tapi tegas. Tatapan yang pernah ia lihat di basement beberapa minggu lalu. "Reno, kamu Reno," bisiknya pelan. Seolah menyebut nama itu membawa kehangatan di tengah rasa sakitnya. Di luar rumah sakit, Reno berdiri di bawah hujan deras, menatap ke arah jendela lantai 2 tempat Livia dirawat. Ia menunduk, menghela napas panjang. "Semoga ibu cepat sembuh," ucapnya pelan. Lalu berjalan pergi, meninggalkan jejak basah di trotoar. Malam itu, takdir seperti membalikkan dunia. Dulu Livia menghina Reno di depan semua orang. Kini, tanpa ia sadari, nyawanya ada di tangan pria yang dulu ia rendahkan. Dan sejak malam itu, setiap detak jantung Livia membawa satu tanya besar, siapa sebenarnya pria bernama Reno itu. Pagi itu, suasana di Aruna Group jauh berbeda dari biasanya. Biasanya gedung itu berdiri angkuh dengan ritme kerja cepat dan suara langkah sepatu yang berirama. Tapi kini semuanya kacau. Telepon berdering tanpa henti, karyawan berlarian panik, dan di layar-layar komputer tampak notifikasi error berwarna merah. "Server utama down," teriak salah satu staf IT. "Kita nggak bisa akses sistem keuangan. Semua data transaksi hilang." Beberapa manajer berdebat di tengah ruangan. Wajah mereka pucat. "Investor kita sudah tahu kabar ini.
Saham langsung jatuh di pasar pagi ini. Dalam 1 jam, nilai perusahaan turun hampir 40%. Livia berdiri di depan dinding kaca ruangannya, memandangi kota Jakarta yang diselimuti mendung. Tangannya gemetar memegang tablet angka merah di layar, menunjukkan kerugian miliaran rupiah. Napasnya tersengal. Wajah yang dulu anggun kini tampak lelah, pucat, dan kehilangan cahaya. Dalam pikirannya, suara-suara sarkastik dari dunia bisnis bergema. Dia terlalu muda untuk jadi CEO. Perempuan arogan tak akan bisa memimpin lama. Kini, ucapan-ucapan itu seperti panah yang menusuk dada. Bu, investor dari Singapura membatalkan kerjasama, ujar sekretarisnya dengan suara kecil. Livia menatap kosong. Apa? Semuanya? Ya, Bu? Mereka bilang, Aruna Group tak lagi stabil. Tubuh Livia melemah. Ia duduk di kursi kulitnya, memijat pelipis. Dunia yang ia bangun selama bertahan-tahan, terasa runtuh dalam 1 hari. Semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Beberapa staf mulai membereskan meja, menyalin file pribadi, bahkan diam-diam melamar ke perusahaan lain. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang tetap bekerja dengan tenang. Reno, di ruang server bawah. Ia duduk di depan komputer tua, yang biasanya hanya dipakai untuk administrasi kebersihan. Tapi malam sebelumnya, ia melihat log sistem aneh yang mencurigakan seseorang telah menyusup ke jaringan internal. Tanpa sepengetahuan siapapun, Reno mencoba menelusurinya. Jari-jarinya lincah di keyboard, menulis baris demi baris perintah. Ia bukan sekadar ia dulunya adalah teknisi sistem yang membantu merancang infrastruktur IT milik Santosa Motors, perusahaan milik ayah Livia. Ia mengenal pola keamanan lama mereka dan itulah celah yang dimanfaatkan hacker untuk masuk. Sial, mereka pakai jalur lama dari pabrik cabang, gumamnya. Dengan cepat, Reno menutup akses dan mulai mengembalikan data dari backup lokal yang ia simpan diam-diam setiap minggu. Kebiasaan lamanya menjaga sistem agar aman. Sementara itu, Livia hampir menyerah. Ia menatap layar komputer kosong di ruangannya, lalu memukul meja keras. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" jeritnya. Tak ada yang menjawab. Sekretarisnya sudah pergi, manajer tak bisa dihubungi. Ia sendiri. Pintu ruangannya terbuka pelan. Reno berdiri di ambang pintu, membawa flash disk kecil dan ekspresi tenang. "Permisi, Bu," katanya lembut. "Saya tahu, ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi saya berhasil mengembalikan sebagian data keuangan." Livia menatapnya dengan mata sembab. "Apa maksudmu? Kamu bisa memperbaiki sistem itu?" Reno mengangguk. "Saya bukan ahli, tapi saya pernah menangani sistem cadangan ketika perusahaan ini masih di bawah Santosa Motors. Saya tahu cara mereka menyimpan datanya." Livia berdiri, menatapnya dengan mata tak percaya. Kau, bukan? Bagaimana kau bisa tahu semua itu?" Reno menunduk sopan. "Saya cuma ingin membantu, Bu. Kalau Ibu izinkan, saya akan perbaiki sisanya malam ini." Tanpa menunggu izin, ia menyalakan komputer Livia, memasukkan flash disk, dan mulai bekerja. Baris-baris data yang semula hilang perlahan muncul kembali. Livia terpaku. Ia tak paham semua kode yang muncul di layar, tapi yang ia tahu ada keajaiban di depan matanya. Dalam waktu 2 jam, sebagian besar sistem kembali online, sudah bisa diakses. "Bu," kata Reno akhirnya, menghapus keringat di dahinya. Livia menatap layar dengan mata berkaca. "Kau menyelamatkan perusahaan ini." Reno hanya tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan yang saya bisa." Livia ingin berterima kasih, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menatap Reno yang berjalan keluar ruangan dengan langkah sederhana, tanpa menoleh sedikit pun. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Livia merasa kecil di hadapan seseorang yang sederhana. Malam itu, saat kantor sepi, Livia duduk di depan jendela besar, menatap lampu kota yang berkelip. Ia memegang laporan yang baru diselamatkan Reno, sebuah tanda bahwa masih ada harapan. Di luar gedung, Reno berjalan pulang dengan langkah pelan, membawa mop tua di bahunya. Tapi, di dalam kantong bajunya, ada flash disk cadangan berisi salinan seluruh sistem Aruna Group. Ia menatap ke langit gelap dan berbisik. Kadang, Tuhan harus menghancurkan segalanya dulu, sebelum seseorang belajar arti rendah hati. Dan di gedung tinggi yang dulu jadi lambang kesombongan, kini mulai tumbuh benih baru kesadaran, dan cinta yang perlahan membuka pintu hati. Beberapa hari telah berlalu. Sejak krisis besar melanda Aruna Group, meskipun keadaan perlahan stabil,
suasana kantor masih penuh ketegangan. Banyak karyawan masih trauma dengan ancaman PHK massal, dan Livia yang biasanya penuh wibawa kini tampak berbeda. Ia datang ke kantor dengan wajah lelah, tanpa riasan berlebihan, dan berbicara lebih pelan dari biasanya. Namun pagi itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari ruang IT di lantai bawah. "Bu Livia, kami menemukan sesuatu yang harus Ibu lihat," kata Arman, kepala divisi IT, dengan ekspresi serius. Livia menatapnya bingung. "Apa ini soal sistem keuangan lagi?" "Tidak, Bu. Ini soal kecelakaan Ibu tempo hari." Langkahnya terhenti. Ia langsung menegakkan tubuh. "Apa maksudmu?" Arman menunduk sebentar, lalu menunjuk ke layar monitor besar di ruang server. "Kami sedang memeriksa log keamanan perusahaan karena ada file yang mencurigakan. Dan di situ kami menemukan rekaman CCTV dari tol malam itu. Rupanya salah satu sistem mobil Ibu terhubung otomatis ke cloud perusahaan dan merekam kejadian itu." Livia menelan ludah. Tangannya bergetar saat memegang kursi di depannya. Putar rekamannya. Di layar, tampak mobil hitamnya melaju di tengah hujan deras. Beberapa detik kemudian, terlihat momen mengerikan. Mobil menabrak pembatas jalan, asap mengepul, dan dari kegelapan muncul sosok pria berjaket lusuh, berlari menembus hujan. Ia memecahkan kaca mobil, menarik tubuh Livia keluar, lalu membawanya ke pinggir jalan. Api meledak di belakang mereka, menerangi wajah pria itu untuk sesaat. Semuanya terpaku, dan di saat cahaya petir menyambar, wajah pria itu terlihat jelas. Reno, ruangan itu sunyi total. Beberapa staf menatap satu sama lain dengan mulut terbuka. Arman sendiri tak percaya pada apa yang dilihatnya. "Dia, op kita, Bu," katanya pelan. "Dialah yang menyelamatkan hidup Ibu." Livia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. "Tidak mungkin," bisiknya. "Dia ada di sana malam itu, dan aku bahkan tak tahu." Rekaman terus berputar. Di akhir video, terlihat Reno menatap mobil yang meledak, lalu menunduk dan berjalan pergi di bawah hujan. Tidak ada kata, tidak ada pujian, hanya keheningan seorang pahlawan yang memilih tak dikenal. "Matikan." Suara Livia bergetar. Arman menatapnya ragu. "Bu, apa kami perlu melaporkannya ke publik? Media pasti tertarik. Ini bisa jadi citra baik perusahaan." Livia menatapnya tajam. "Tidak, jangan jadikan kebaikannya sebagai alat pencitraan. Dia melakukannya bukan untuk itu." Ia berbalik dan melangkah cepat keluar dari ruangan. Air matanya masih mengalir. Langkahnya berat, tapi hatinya jauh lebih berat. Setiap langkah seperti membawa rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Beberapa karyawan memperhatikan saat Livia berjalan melewati lorong. Tak seperti biasanya, ia tidak marah, tidak berteriak. Wajahnya hancur oleh penyesalan. Ia berhenti di ruang kebersihan, tempat Reno biasa bekerja. Ruangan itu kecil dan sederhana, hanya ada ember, kain pel, dan meja kayu kecil. Di atas meja, terdapat buku catatan dan cangkir kopi bekas. Livia menyentuh benda-benda itu dengan lembut, seolah menyentuh sesuatu yang suci. Di dinding, ia melihat foto karyawan yang sedang piknik perusahaan beberapa bulan lalu. Reno berdiri di pojok, tersenyum kecil sambil memegang sapu. Wajahnya sederhana, tapi tatapannya jujur. "Bagaimana bisa aku begitu buta?" gumam Livia. Suaranya pecah. "Aku menghina orang yang bahkan menyelamatkan nyawaku 2 kali dulu di basement dan di jalan tol." Ia menunduk, menggigit bibirnya. Ingatan demi ingatan menamparnya, keras semua kata-kata kasarnya. Tawa karyawan yang ia biarkan, tatapan Reno yang selalu sabar. Semua kembali, menghantam dinding hatinya yang dulu keras. Sore itu, Livia memerintahkan sekretarisnya mencari keberadaan Reno. Tapi jawaban yang datang membuat dadanya semakin sesak. "Bu, Reno tidak masuk kerja hari ini. Dia izin sejak pagi," katanya. "Mau pulang ke kampung karena ibunya sakit." Livia terdiam lama. Ia memandang keluar jendela, menatap hujan yang kembali turun di luar sana. "Dia pergi tanpa tahu bahwa aku tahu," katanya pelan. "Tanpa tahu bahwa aku berutang hidup padanya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Livia Sentosa CEO yang dulu tak kenal takut, merasa benar-benar kecil. Kesombongan yang dulu ia banggakan hancur bersama air matanya. Dan di tengah hujan sore itu, satu tekad tumbuh di dalam hatinya. Ia harus menemukan Reno. Ia harus menatap matanya dan mengucapkan kata yang selama ini paling sulit keluar dari bibirnya, "Terima kasih." Pagi itu, suasana kantor Aruna Group terasa aneh. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada nada tinggi dari ruang CO seperti biasanya.
Para karyawan saling berbisik pelan, heran melihat perubahan sikap Livia yang sejak kemarin tampak diam dan banyak melamun. Sejak menonton rekaman CCTV beberapa hari lalu, hati Livia tak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, wajah Reno yang berlari menembus hujan untuk menyelamatkannya selalu muncul di pikirannya. Suara ledakan, tatapan matanya yang penuh ketenangan, semuanya seperti terus menghantui. Hari itu, ia memutuskan untuk memanggil Reno, tapi bahkan menekan nomor extension kebersihan di telepon pun tangannya gemetar. "Suruh Reno ke ruanganku sekarang," katanya pelan kepada sekretarisnya. Nada suaranya lembut dan itu cukup membuat sekretaris itu menatapnya dengan bingung. "Baik, Bu." Beberapa menit kemudian, pintu ruang CO terbuka pelan. Reno masuk, mengenakan seragam abu-abu yang sudah sedikit kusut. Ia menunduk, sopan. "Permisi? Ibu memanggil saya?" Livia berdiri di balik meja besar kaca, menatap pria yang selama ini ia pandang rendah. Tapi hari ini, pandangannya berbeda, ada rasa malu, kagum, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Reno, duduklah," ucapnya pelan. Reno tampak ragu. Biasanya, panggilan seperti ini berarti dimarahi. Tapi kali ini, nada suara Livia membuatnya bingung. Ia duduk perlahan di kursi depan meja. Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Livia menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kenapa kau tidak bilang kalau itu kamu yang menolongku malam itu, saat mobilku meledak di tol?" Reno diam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Karena saya cuma ingin menolong, Bu. Bukan ingin diingat." Jawaban itu sederhana, tapi menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah Livia dengar. Matanya mulai berkaca. "Kau tahu, selama ini, aku pikir aku kuat. Aku pikir aku berhak memandang orang lain dari atas. Tapi ternyata, orang yang paling rendah di mataku justru yang paling tinggi di hadapan Tuhan." Reno menunduk, tak tahu harus menjawab apa. "Jangan berkata begitu, Bu. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia pada manusia lain." Kalimat itu membuat Livia terdiam lama. Ada sesuatu yang pecah dalam dirinya, ego, kesombongan, tembok yang selama ini ia bangun untuk melindungi harga diri. Ia berdiri, melangkah mendekati Reno. Suaranya bergetar saat berkata, "Aku menghina kamu, mempermalukan kamu di depan semua orang, dan kamu malah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Kenapa, Ren? Kenapa kamu masih mau menolong orang sepertiku?" Reno mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya jujur, tenang, "Karena saya tahu, setiap orang bisa berubah, Bu. Dan saya percaya, Ibu bukan orang jahat, hanya sedang lupa caranya melihat kebaikan di dunia ini." Air mata Livia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan itu menangis di depan seorang op. Reno panik, berdiri spontan. "Bu, jangan menangis. Saya tidak ingin membuat Ibu merasa bersalah." Namun, Livia menggeleng. "Tidak, Reno. Aku harus menangis. Karena mungkin ini pertama kalinya aku jujur pada diriku sendiri." Ia menghapus air matanya, lalu menatap Reno dengan tulus. "Mulai hari ini, aku tidak akan memperlakukanmu seperti bawahan. Aku ingin berterima kasih. Aku ingin menebus kesalahanku." Reno hanya menggeleng pelan. "Tidak perlu ditebus, Bu. Saya sudah maafkan sejak lama." Maaf bukan soal kata, tapi cara kita melanjutkan hidup dengan hati yang bersih. Hening kembali menyelimuti ruangan itu. Tapi kali ini, bukan keheningan tegang melainkan keheningan hangat yang hanya dimiliki oleh 2 hati yang sama-sama tersadar. Livia berjalan ke jendela besar ruangannya, menatap keluar ke arah langit Jakarta yang mulai berawan. "Reno," katanya pelan, "kadang Tuhan menamparku dengan cara paling indah, lewatmu." Reno menatapnya lama, lalu menunduk. "Saya cuma melakukan yang seharusnya." Ia berbalik, bersiap pergi. Tapi sebelum ia melangkah, Livia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Reno, terima kasih. Kalau bukan hanya karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau membuatku ingat bahwa kekuasaan tanpa hati hanyalah kesombongan kosong." Reno berhenti di ambang pintu. Ia tersenyum samar, lalu berkata, "Kalau begitu, saya bersyukur pernah jadi bagian kecil dari pelajaran besar Ibu." Pintu tertutup perlahan. Livia berdiri diam di ruangannya, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang CEO yang sempurna, tapi seorang wanita yang belajar menjadi manusia kembali. Dan di luar sana, Reno berjalan menyusuri lorong panjang dengan langkah ringan. Ia tak tahu bahwa sejak hari itu,
Pandangan Livia terhadapnya telah berubah selamanya, bukan lagi seorang Ob, melainkan seseorang yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Hari-hari berlalu di Aruna Group, tapi suasananya tak lagi sama. Sejak pertemuan itu di ruang CO, Livia merasa dunianya berubah pelan-pelan. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan lembut yang selama ini tak pernah berani tumbuh di hatinya yang keras. Kini setiap kali ia berjalan melewati lorong kantor, matanya tanpa sadar mencari sosok berseragam abu-abu yang selalu membawa mop dan senyum kecil. Reno, ia memperhatikan cara Reno bekerja. Tenang, sabar, tak pernah mengeluh. Bahkan ketika staf lain menjatuhkan dokumen atau membuat kekacauan kecil, Reno datang lebih dulu membantu tanpa banyak bicara. Ia tak pernah menuntut, tak pernah menyalahkan siapapun. Dan entah kenapa, hal-hal kecil itulah yang mulai menggerakkan hati Livia. Satu sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Livia berjalan keluar dari ruangannya. Ia melihat Reno sedang mengepel lantai di dekat jendela besar. Tempat senja memantulkan cahaya oranye ke dinding, peluh membasahi pelipisnya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tampak damai dengan pekerjaannya. Livia berdiri di ujung lorong, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Bagaimana bisa seseorang seikhlas itu? Gumamnya dalam hati. Reno menyadari kehadirannya. Ia menoleh sebentar dan tersenyum sopan. "Selamat sore, Bu." Livia gugup, seolah ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. Iya, sore." Setelah itu, ia cepat-cepat berjalan pergi. Padahal, wajahnya merona. Di ruangannya, Livia duduk di kursi, memegangi dada. "Kenapa aku begini?" pikirnya. Dia hanya seorang Ob, tapi kenapa setiap kali melihatnya, hatiku terasa hangat? Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin ditolak. Perasaan itu justru tumbuh semakin kuat. Malam-malamnya kini tak lagi tenang. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul bukan laporan keuangan atau rapat direksi, melainkan tatapan mata Reno yang tenang. Ia teringat kata-kata kasarnya dulu, teriakan, penghinaan, tawa karyawan yang ia biarkan saat Reno dijadikan bahan ejekan. Semua itu kini berubah jadi belati yang menusuk hatinya sendiri. Suatu malam, Livia tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Angin malam meniup rambutnya lembut, tapi pikirannya tak bisa diam. "Kenapa dulu aku menghina dia? Orang yang bahkan menyelamatkanku?" bisiknya lirih. Matanya berkaca. "Aku yang sombong. Aku yang buta." Ia menatap ke arah langit yang mendung. "Reno, kalau aku bisa memutar waktu, aku akan memilih untuk mengenalmu lebih dulu sebelum menilaimu." Di sisi lain kota, di kontrakan sederhana di pinggiran, Reno duduk di depan meja kecil dengan laptop tuanya. Ia sedang memperbaiki sistem keamanan perusahaan dari jarak jauh, walau tak diminta. Sesekali ia menatap foto lamanya bersama karyawan lama Santosa Motors, termasuk Tuan Arman Santosa, ayah Livia. Pak Arman dulu pernah bilang, "Jangan pernah berhenti baik hanya karena dunia tidak melihat." Reno tersenyum samar. "Mungkin itu sebabnya aku masih di sini, Pak." Keesokan harinya, Livia sengaja datang lebih pagi. Ia ingin bertemu Reno tanpa banyak saksi. Tapi begitu masuk lobi, ia melihat Reno sudah di sana, sedang menyalakan mesin pembersih lantai. Cahaya matahari pagi menembus kaca, mengenai wajahnya. Livia berhenti beberapa langkah, memandangi sosok itu dengan hati bergetar. Reno menyadarinya, dan tersenyum sopan. "Pagi, Bu." Livia berusaha membalas senyum, tapi suaranya lirih. "Pagi juga, Ren." Ada keheningan aneh di antara mereka, hening yang manis, bukan canggung. Reno lalu melanjutkan pekerjaannya, sementara Livia berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Saat berjalan pergi, ia berbisik dalam hati, "Kalau cinta bisa tumbuh dari rasa bersalah, mungkin ini yang sedang aku rasakan sekarang." Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Livia mulai menunggu momen-momen kecil sapaan pagi, senyum singkat, bahkan suara langkah Reno dari jauh. Dan setiap kali mereka berpapasan, waktu seolah berhenti sejenak. Namun di balik senyum lembut itu, ada sesuatu yang Livia belum tahu. Reno menyadari semuanya. Ia tahu bahwa Livia mulai berubah, tapi ia memilih diam. Karena bagi Reno, cinta bukan soal balasan, melainkan tentang memberi, bahkan pada orang yang dulu menyakitinya.
Dan di antara dua hati yang diam, bayangan cinta dan penyesalan mulai menari pelan, menunggu waktu untuk berubah menjadi kenyataan. Malam itu, kantor Aruna Group sudah nyaris kosong. Lampu-lampu di koridor hanya menyala sebagian, meninggalkan bayangan panjang di lantai marmer. Hujan rintik terdengar pelan dari luar jendela, memantulkan cahaya kota yang temaram. Di tengah keheningan itu, Livia masih duduk di ruangannya. Di depan matanya, layar laptop menampilkan laporan keuangan yang seharusnya ia revisi. Tapi pikirannya melayang jauh. Setiap kalimat yang ia baca, setiap angka yang bergulir di layar, hanya membawa satu bayangan di pikirannya Reno. Pria sederhana yang dulu ia hina, yang kini justru mengubah seluruh pandangannya tentang hidup, tentang manusia, tentang cinta. Beberapa hari terakhir, Livia merasa tak tenang. Setiap kali melihat Reno bekerja, hatinya terasa sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa bersalah yang begitu dalam. Ia ingin bicara, ingin menatap matanya dan berkata jujur. Tapi egonya tembok yang dulu kokoh masih menahannya. Namun malam ini, entah kenapa, ada dorongan kuat dalam dirinya. Mungkin karena kesunyian, atau mungkin karena hatinya sudah terlalu penuh. Livia bangkit, mengenakan mantel, lalu melangkah pelan keluar dari ruangannya. Langkah sepatunya bergema lembut di lorong yang sepi. Ia tahu kemana harus pergi, ke pantry kecil di ujung lantai 3, tempat Reno sering beristirahat saat semua orang sudah pulang. Benar saja, ketika ia tiba di sana, cahaya lampu kuning rimang-rimang menyala. Di sudut ruangan, Reno duduk sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Di depannya, laptop tua menyala samar, menampilkan baris kode yang sedang ia perbaiki. Livia berdiri beberapa detik di ambang pintu, menatap pemandangan itu. Sosok sederhana itu, dengan seragam yang sudah memudar warnanya, tampak begitu damai. Dan dalam keheningan itu, Livia sadar kedamaian yang ia cari selama ini ternyata ada di depan matanya. Reno menoleh. Bu Livia, masih di kantor malam-malam begini? Nada suaranya tenang, seperti biasa. Livia menelan ludah, lalu melangkah pelan mendekat. Aku memang belum mau pulang. Ia berhenti beberapa langkah di depannya. Aku ingin bicara, Ren. Reno menatapnya, sedikit bingung, tapi tetap tenang. Silakan, Bu. Hening, hanya suara jam dinding dan gemericik hujan dari luar yang menemani. Akhirnya, dengan suara lirih, Livia berkata, Reno, aku ingin minta maaf. Reno terdiam. Matanya melembut. Livia menunduk, menahan tangis. Aku sudah menghina kamu. Aku memperlakukanmu seolah kamu bukan manusia. Seolah aku lebih baik. Tapi kenyataannya, aku yang paling rendah. Karena aku kehilangan hati. Air mata mulai jatuh di pipinya. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Aku malu pada diriku sendiri, Ren. Aku menghina orang yang berhati paling mulia. Reno diam cukup lama sebelum menjawab. Suaranya lembut, tapi tegas. Maaf, tidak perlu, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya cuma ingin satu hal. Livia menatapnya dengan mata sembab. Apa itu? Berhentilah membenci orang kecil, katanya pelan. Kalimat itu menghantam Livia seperti petir. Sederhana, tapi maknanya dalam. Ia menatap Reno lama. Dadanya bergetar. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Reno tersenyum kecil. Kalau begitu, semuanya sudah selesai. Namun di dalam senyum itu, Livia bisa merasakan ketulusan yang luar biasa. Ketulusan yang membuatnya tak bisa menahan air mata lagi. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Tangis itu mengalir bersama semua kesombongan dan luka masa lalu yang akhirnya luruh malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang selalu kuat itu menangis di hadapan Obinia. Reno tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, mengambil tisu, dan memberikannya pelan. Ibu sudah cukup baik dengan mengakui kesalahan. Itu sudah jauh lebih berharga daripada jabatan manapun, katanya lembut. Livia menatapnya dengan mata merah. Kamu benar-benar berbeda, Ren. Kamu seperti cermin yang memantulkan semua kesalahanku. Reno tersenyum lagi. Kalau begitu, semoga pantulan itu bisa bantu ibu jadi versi yang lebih baik. Hening kembali. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah yang menenangkan. Malam itu, dua manusia duduk dalam keheningan, seorang wanita yang belajar menundukkan ego, dan seorang pria sederhana yang mengajarkan makna kebesaran hati tanpa perlu jabatan. Livia menatap Reno lama, lalu berbisik lirih. Terima kasih, Reno, karena lewat kamu, aku belajar jadi manusia lagi. Reno menunduk, lalu menjawab, dan lewat ibu, saya belajar bahwa setiap hati bisa berubah kalau mau mendengar dengan tulus.
Malam itu, di ruangan kecil beraroma kopi, dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan dan status mulai bertemu dalam keheningan. Bukan cinta yang diumumkan, bukan perasaan yang diucapkan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Pemahaman, pengampunan, dan awal dari cinta yang tumbuh perlahan tanpa janji. Sejak malam pengakuan itu, Aruna Group terasa berbeda. Kantor yang dulu penuh tekanan, kini lebih hangat. Karyawan yang biasanya menunduk jika Livia lewat, kini berani menyapa. Dan yang paling mengejutkan, Livia membalas sapaan itu dengan senyum. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi nada tinggi yang menegangkan. Semua orang tahu, CO mereka berubah. Tapi tak seorang pun tahu sebab pastinya. Kecuali satu orang, Reno. Hari-hari berjalan dengan ritme baru. Livia mulai sering turun langsung ke area kerja, mengecek kondisi ruangan, berbincang dengan staf, bahkan kadang membantu sekadar mengangkat dokumen. Dan hampir setiap kali ia muncul, Reno selalu ada di sana. Entah sedang membawa tumpukan galon, membersihkan meja rapat, atau memperbaiki stop kontak yang rusak. Ada momen-momen kecil yang diam-diam menyentuh hati. Seperti saat Livia berjalan melewati pantry dan melihat Reno sedang menyeduh kopi. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Boleh saya minta secangkir juga?" Reno sedikit kaget. "Tentu, Bu." Ia menuangkan kopi ke cangkir kertas, lalu menyerahkannya dengan hati-hati. Livia menerimanya sambil tersenyum. "Kopi buatanmu lebih enak dari barista di lantai bawah." Beberapa staf yang melihat itu langsung saling pandang, tidak percaya. Sejak hari itu, rumor mulai beredar cepat. Kalian lihat nggak tadi? Bu Livia minum kopi dari tangan Op." "Iya." Dan dia senyum. "Aku kira mataku salah." Beberapa tertawa geli, beberapa lainnya mulai berbisik lebih jauh. Jangan-jangan dia suka sama Reno. Livia tahu gosip itu. Di dunia kantor, kabar seperti itu menyebar lebih cepat dari email resmi. Namun kali ini, ia tak membantah. Tidak ada alasan untuk marah. Karena di dalam hatinya, gosip itu memang benar. Ia sering memperhatikan Reno dari jauh, cara dia tersenyum sopan saat menolong rekan kerja. Cara dia tak pernah mengeluh, meski disuruh membersihkan ruangan paling kotor. Dan setiap kali melihatnya, perasaan hangat itu tumbuh seperti bunga yang mekar perlahan di tanah bekas badai. Suatu siang, ketika jam makan tiba, Livia keluar dari ruangannya. Semua karyawan menatap heran ketika ia menuju kantin perusahaan, tempat yang selama ini tak pernah ia datangi. Reno sedang duduk di pojok, makan dengan sederhana. Nasi bungkus dan tempe goreng. Livia menarik kursi di depannya. "Boleh duduk di sini?" Reno hampir tersedak. "Bu, di sini?" Livia tersenyum lembut. "Kenapa tidak? Aku juga manusia kan?" Beberapa karyawan yang makan di sana spontan menunduk pura-pura sibuk, tapi telinga mereka siaga penuh. Selama hampir 15 menit, CEO yang dulu terkenal sombong itu makan bersama Opnya, berbicara seperti dua sahabat lama. "Reno," kata Livia sambil menatapnya. "Kau tahu, aku belajar banyak darimu." Reno menggeleng pelan. "Saya tidak pernah mengajar apapun, Bu." "Justru itu," jawab Livia lembut. "Kau mengajar tanpa berkata, lewat tindakan, lewat ketulusan." Reno tersenyum kecil. "Kalau semua orang di dunia kerja saling menghargai, mungkin tak akan ada orang kecil lagi, Bu." Kata-katanya sederhana, tapi membuat hati Livia bergetar. Sejak hari itu, kedekatan mereka semakin nyata. Livia sering memuji Reno di depan staf lain. "Reno ini luar biasa. Kalau semua karyawan sejujur dia, perusahaan ini tak akan pernah jatuh." Reno hanya menunduk malu, sementara beberapa rekan lain bertepuk tangan pelan. Tapi di antara tepuk tangan itu, ada juga tatapan iri dan sinis. Beberapa manajer mulai bergosip di ruang rapat. Ini tidak sehat. CEO terlalu dekat dengan Op. Kalau publik tahu, reputasi perusahaan bisa runtuh. Namun Livia tak peduli. Ia tahu apa yang ia rasakan. Dan kali ini, ia tak ingin menipu hatinya lagi. Di sisi lain, Reno justru merasa canggung. Ia tahu kedekatan mereka diperhatikan. Tapi di hatinya, ada rasa hangat yang tak bisa dihindari. Ia menghormati Livia. Tapi di balik rasa hormat itu, ada getaran lembut yang perlahan tumbuh menjadi cinta. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Livia menghampirinya di lobi. "Reno, kau masih di sini?" "Masih, Bu. Saya mau pastikan semua ruangan terkunci." Livia tersenyum kecil. "Kau selalu memastikan semuanya aman, termasuk hatiku." Mungkin Reno terdiam, pipinya memanas. Ia hanya bisa menunduk, tak berani membalas.
Livia tertawa kecil, tapi di matanya ada rasa haru. Kau tahu, Ren, selama ini aku dikelilingi orang kaya, pintar, tapi hanya kau yang membuatku merasa hidup. Kalimat itu menggema lembut di antara mereka. Reno menatapnya perlahan, lalu berkata, "Saya cuma orang sederhana, Bu." Livia menggeleng pelan. "Tidak, Ren. Kau bukan orang sederhana. Kau orang yang membuat kesederhanaan terlihat mulia." Sore itu, ketika lampu gedung mulai padam satu persatu, mereka berdua masih berdiri di lobi. Hanya diam saling menatap. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, tapi semuanya terasa jelas. Cinta itu sudah tumbuh di antara dua hati yang dulu terpisah oleh status dan kesombongan. Dan kali ini, Livia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak ingin kehilangan pria sederhana itu. Apapun yang terjadi, hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan siapapun di Aruna Group. Sejak pagi, seluruh karyawan tampak tegang. Aula besar lantai 8 dipenuhi kursi, layar proyektor menyala, dan semua jajaran direksi hadir. Rapat tahunan perusahaan akan dimulai. Rapat yang menentukan masa depan Aruna Group. Setelah masa-masa krisis, Livia duduk di kursi utama di depan panggung. Penampilannya kali ini berbeda. Sederhana, tanpa perhiasan berlebihan, hanya mengenakan blazer putih dan kemeja biru muda. Namun dari matanya terpancar ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di sisi ruangan, Reno berdiri bersama staf kebersihan lainnya, siap jika dibutuhkan. Tak ada yang tahu mengapa Livia bersikeras agar semua staf, termasuk Op, ikut hadir pagi itu. Ketika rapat dimulai, suara Livia terdengar lembut tapi berwibawa. Ia menjelaskan laporan pemulihan perusahaan, menampilkan grafik yang kini perlahan naik. Semua orang bertepuk tangan lega. Aruna Group berhasil bangkit. Namun setelah tepuk tangan mereda, Livia menatap seluruh ruangan dengan ekspresi berbeda. Kali ini, bukan ekspresi seorang CEO, melainkan seorang wanita yang siap membuka hatinya. "Ada satu hal lagi," katanya pelan, namun tegas. "Sebelum rapat ini berakhir, saya ingin menyampaikan sesuatu yang pribadi." Ruangan menjadi hening. Para direksi saling pandang, bingung. Livia melangkah ke tengah panggung, mikrofon di tangannya. "Saya ingin berterima kasih pada seseorang yang dulu saya hina, tapi kini saya kagumi. Dialah orang yang menyelamatkan nyawa saya dan perusahaan ini." Beberapa karyawan mulai berbisik. "Siapa yang dimaksud, Bu Livia? Jangan bilang Reno." Livia menatap ke arah belakang ruangan. Di antara kerumunan karyawan, Reno berdiri terpaku. "Reno," panggil Livia lembut. "Maukah kau maju ke depan?" Reno menatap sekeliling, ragu. Semua mata tertuju padanya. Tapi akhirnya, dengan langkah perlahan, ia berjalan maju. Seragam abu-abunya tampak kontras dengan jas para eksekutif di sekitarnya. Namun justru dari kesederhanaannya, terpancar sesuatu yang lebih berharga, ketulusan. Ketika Reno berdiri di sampingnya, Livia menatapnya penuh rasa haru. "Kau yang menyelamatkanku malam itu di tol. Kau juga yang memulihkan sistem keuangan kita ketika semua orang menyerah. Tapi yang lebih penting, kau menyelamatkanku dari diriku sendiri, dari kesombongan yang dulu menutup mataku." Beberapa orang di ruangan mulai menunduk, malu mengingat bagaimana dulu mereka ikut menertawakan Reno. Livia melanjutkan dengan suara bergetar, "Dan saya ingin mengatakan satu hal yang tidak pernah saya bayangkan akan saya ucapkan di tempat ini." Ia menarik napas panjang. "Saya jatuh cinta padanya." Ruangan seketika sunyi. Semua mata membelalak. Beberapa karyawan hampir menjatuhkan pulpen mereka. Beberapa lainnya menutup mulut menahan teriakan kaget. Direktur keuangan yang duduk di baris depan terbatuk keras karena tersedak air mineralnya. Reno sendiri tertegun. Wajahnya pucat, napasnya tercekat. "Bu, apa yang ibu katakan barusan?" Livia menatapnya lembut, penuh keyakinan. "Aku tidak peduli apa kata dunia, Ren. Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin menyembunyikannya lagi." Suara bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. "Gila, CEO dan Op, tapi dia menyelamatkannya kan? Mungkin cinta tumbuh dari situ." Namun Livia tak menggubris. Ia berdiri tegak. Matanya masih tertuju pada Reno. Reno menunduk sesaat, mencoba mencerna segalanya. Ia merasa campuran antara bahagia, bingung, dan takut. Tapi ketika ia melihat ketulusan di mata Livia, mata yang dulu hanya memancarkan kesombongan, kini berubah menjadi kehangatan. Semua kebimbangan itu sirna. Perlahan, ia melangkah maju. Di depan semua orang, Reno menggenggam tangan Livia. "Cinta tidak perlu jabatan, Bu," katanya dengan suara tenang, namun penuh makna. "Cukup hati yang jujur." Tepuk tangan meledak di ruangan. Beberapa karyawan berdiri, bertepuk tangan dengan mata berkaca.
Bahkan Arman, kepala IT, yang biasanya kaku, tersenyum bangga. Momen itu terasa seperti pembalasan semesta yang indah. Seorang pria sederhana berdiri sejajar dengan wanita yang dulu menghina dan merendahkannya. Livia menatap Reno dengan mata berkaca. Kau tahu, Ren, dulu aku menertawakan cinta karena kupikir itu hanya untuk orang lemah. Tapi ternyata justru cinta yang membuatku kuat. Reno menjawab pelan. Dan kesabaranmu mengajarkanku bahwa bahkan hati yang keras pun bisa luluh kalau disentuh dengan tulus. Suasana rapat berubah menjadi lautan emosi. Semua orang berdiri, bertepuk tangan, sebagian menitikkan air mata. Tak ada lagi batas antara Sheo dan O, antara atasan dan bawahan. Yang tersisa hanya dua manusia yang saling menemukan dalam waktu yang paling tak terduga. Di layar besar di belakang mereka, logo Aruna Group terpampang dengan slogan yang baru saja ditambahkan oleh tim desain. Keberhasilan sejati bukan dari siapa yang paling tinggi, tapi dari siapa yang paling tulus. Dan di tengah sorak tepuk tangan itu, Livia dan Reno saling tersenyum. Dua hati yang akhirnya berdamai dengan masa lalu dan bersatu dalam cinta yang sederhana, namun luar biasa. Beberapa bulan berlalu sejak hari bersejarah itu, hari di mana Livia Santosa, CEO Aruna Group, dengan berani menyatakan cintanya kepada seorang op bernama Reno di depan seluruh karyawan. Berita itu sempat menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis. Banyak yang mencibir, sebagian tidak percaya, tapi banyak pula yang diam-diam kagum. Namun Livia tak peduli. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri. Kali ini, ia hidup bukan untuk kesempurnaan, tapi untuk kebenaran hatinya. Dan hari itu pun tiba, hari yang dinanti. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan. Taman belakang kantor Aruna Group disulap menjadi tempat pernikahan sederhana. Pohon-pohon dihiasi lampu gantung kecil, kursi putih berjajar rapi, dan bunga-bunga melati segar menyebarkan aroma lembut ke udara sore. Langit memerah keemasan. Seperti ikut berbahagia menyaksikan dua insan yang dulu dipisahkan oleh kesombongan dan status, kini bersatu oleh cinta yang murni. Livia tampil anggun dalam gaun putih sederhana, tanpa kilau berlebihan. Rambutnya dibiarkan tergerai alami, dihiasi bunga melati kecil di sisi telinga. Reno berdiri di depannya, mengenakan setelan abu-abu yang pas di badan. Tatapannya lembut, senyumnya tenang, dan tangannya gemetar sedikit saat melihat wanita yang dulu hanya ia kagumi dari jauh, kini berdiri di hadapannya. Sebagai calon istri, karyawan Aruna Group hadir semua. Beberapa duduk sambil menahan air mata, sebagian lainnya tersenyum haru. Mereka yang dulu menertawakan Reno, kini menunduk, menyadari bahwa hidup memang pandai membalikan cerita. Ketika upacara dimulai, suasana hening. Hanya suara lembut dari biola yang dimainkan salah satu staf yang mengiringi langkah Livia menuju altar kecil. Reno menatapnya dari jauh, hatinya berdebar. Ia tak menyangka, wanita yang dulu meneriakinya di depan kantor, kini berjalan mendekat dengan senyum yang menenangkan saat mereka berdiri berhadapan. Livia menatapnya dengan mata berkilau. Suaranya bergetar saat berbicara di depan semua orang. Dulu aku menghina dia karena mataku buta oleh kesombongan, katanya perlahan. Aku merasa tinggi karena jabatan, merasa benar karena kuasa, tapi Tuhan menunjukkan bahwa harga diri sejati bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang punya hati. Beberapa karyawan mulai menangis. Arman, kepala IT, mengusap matanya diam-diam. Bahkan Tari, staf muda yang dulu sering membela Reno, tersenyum sambil menatap ke langit. Livia melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Kini aku memohon cintanya, bukan karena aku kasihan. Bukan karena aku butuh diselamatkan lagi, tapi karena aku belajar tentang kerendahan hati. Karena dari dia, aku mengerti. Cinta sejati tak butuh status. Hanya kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Semua orang terdiam, menatap mereka berdua. Reno menatap Livia lama, matanya penuh kehangatan. Ia mengambil tangan Livia, lalu berkata dengan nada pelan tapi jelas, dan aku menerimanya, bukan karena siapa dia dulu, tapi karena siapa dia kini. Wanita yang pernah jatuh, tapi berani bangkit. Yang pernah salah, tapi mau belajar. Dan karena aku tahu, cinta yang tumbuh dari penyesalan akan menjadi cinta yang paling tulus. Suara tepuk tangan pelan mulai terdengar, diikuti isak haru dari banyak karyawan. Beberapa bahkan berdiri, menatap pasangan itu dengan rasa bangga dan terinspirasi. Petugas pernikahan tersenyum, lalu berkata, dengan ini, saya nyatakan kalian resmi menjadi suami dan istri. Begitu cincin disematkan di jari mereka, sorak-sorai kecil pecah. Livia dan Reno saling menatap dengan mata berair.
lalu berpelukan erat di bawah cahaya senja yang lembut. Langit seolah ikut tersenyum, awan terbuka sedikit, dan cahaya keemasan jatuh tepat di atas mereka berdua. Reno berbisik pelan di telinga Livia. "Terima kasih sudah memberi kesempatan kedua, Bu." Maksud saya. Livia tersenyum, air matanya menetes. "Jangan panggil aku Bu lagi. Sekarang, aku istrimu, Ren." Reno terkekeh kecil. "Kalau begitu, izinkan aku jadi op yang selalu membersihkan hatimu dari kesedihan." Livia tertawa sambil menangis. "Dan aku akan jadi CO yang menjaga kebahagiaanmu selamanya." Semua karyawan berdiri, bertepuk tangan meriah. Balon-balon putih dilepaskan ke langit, melayang tinggi bersama doa dan cinta yang memenuhi udara. Di tengah taman yang kini penuh cahaya lampu dan aroma bunga, dua hati yang dulu bertabrakan karena kesombongan kini bersatu karena penyesalan yang berubah menjadi cinta. Malam itu, Reno dan Livia menari pelan di bawah langit sore yang beranjak gelap. Tidak ada orkestra megah, tidak ada sorotan kamera media, hanya lantunan lembut dari angin dan senyum orang-orang yang mencintai mereka. Dan di bawah langit yang perlahan berubah biru keunguan, mereka berpelukan lama, di tempat yang sama di mana dulu Livia pernah mempermalukan Reno di depan semua orang. Kini, tempat itu menjadi saksi bagaimana penghinaan berubah menjadi penghormatan, dan kesombongan berubah menjadi cinta yang abadi.